Halo, selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan, dari sisi politik, tahun ini gak sekisruh tahun 2024 lalu yang memang merupakan tahun politik. Tahun lalu sungguh melelahkan dari sisi politik. Terlalu banyak konflik. Ini disebabkan sama ulah dari Pak Jokowi sendiri. Cawe-cawe Pak Jokowi yang mau memaksakan anak-anaknya dapat posisi politik penting sudah membuat tatanan politik dan hukum kita hancur lebur. Dia sudah mengintervensi Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Apalagi, kemudian dia melibatkan Parcok atau Partai Coklat buat mengatur-ngatur suara rakyat. Untungnya, kemudian MK balik badan dan bikin keputusan yang ngasih harapan buat demokrasi di negara kita supaya masih tetap hidup. Tanda-tanda cerah muncul dari Pilkada Jakarta yang dimenangkan sama Mas Pram dan Bang Dul. Demokrasi dan suara rakyat belum mati. Sekarang, tahun 2025, Tonan sangat berharap pemerintahan Presiden Prabowo bisa benar-benar membenahi urusan ekonomi kita yang sudah babak belur. Pembahasan dan fokus bangsa kita seharusnya bisa bergeser, yakni ke soal gimana menjadikan Indonesia jadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi yang sedang kita alami. Bonus demografi ini dulu sempat banyak dibahas. Sekarang tampaknya mulai dilupakan. Dan narasi Indonesia Emas pun kemudian bergeser jadi Indonesia Cemas. Ini menyedihkan sekali. Tonan mungkin bisa dianggap lugu. Tapi, Tonan masih sangat berharap soal bonus demografi ini bisa benar-benar kita manfaatkan buat membawa Indonesia melompat jadi negara maju. Ini supaya hidup kita, hidup rakyat Indonesia, makin sejahtera. Kalau kita ingat, itulah dulu janji kemerdekaan kita. Para bapak dan ibu bangsa membawa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan bukan cuma supaya kita merdeka dan terbebas dari bangsa asing. Bukan itu tujuan kemerdekaan kita. Tujuan Indonesia merdeka adalah supaya kita bisa membangun masyarakat yang adil dan makmur. Supaya kita jadi bangsa yang sejahtera dan maju. Nah, bonus demografi, di mana penduduk angkatan kerja sedang banyak-banyaknya, menurut ilmu ekonomi ini bisa dimanfaatkan buat membawa Indonesia jadi lebih kaya dan sejahtera. Kalau semua bekerja, semua ada penghasilan, kita bakal makmur. Tapi, ini ada syaratnya. Anak-anak muda kita, angkatan kerja kita, mereka harus benar-benar kerja yang produktif dan bukan malah menganggur. Supaya mereka benar-benar produktif, mereka harus sehat, cerdas, dan terampil. Kita gak bisa berharap sama program makan siang bergizi Pak Prabowo buat menyelamatkan angkatan kerja kita sekarang ini. Program tersebut buat masa depan, gak mungkin dipetik manfaatnya sekarang ini. Buat menyelamatkan bonus demografi, harus ada investasi besar buat membuka lapangan kerja. Investasi bakal masuk Indonesia kalau ada kepastian hukum dan juga SDM kita unggul. Makanya, Pak Prabowo jangan cawe-cawe ke urusan hukum seperti pendahulunya.
Hukum Indonesia harus bersih dan kembali berwibawa. Supaya SDM kita unggul, mau gak mau harus ada program dadakan seperti balai-balai pelatihan kerja buat meningkatkan keterampilan anak-anak muda kita. Jadi, apakah Indonesia bakal bisa memanfaatkan bonus demografi dan menjadi negara maju? Ataukah kita bakal ikut terjebak jadi negara kelas menengah buat selamanya? Apakah kemiskinan gak mungkin dihapuskan dari Indonesia? Tonan sering sedih memikirkan masa depan Indonesia. Masa depan dari anak-anak Tonan sendiri. Tapi, Tonan mencoba buat terus bisa optimis. Tonan sangat berharap bahwa, setelah tahun politik 2024, pemerintahan Pak Prabowo bisa benar-benar fokus membenahi ekonomi negara kita. Pertumbuhan ekonomi 6-7% yang gak pernah bisa dicapai sama Pak Jokowi seharusnya bisa dicapai sama Presiden Prabowo. Mudah-mudahan, Pak Jokowi juga gak lagi banyak merecoki Pak Prabowo sama urusan politik kekuasaan. Biarkan Pak Prabowo membenahi ekonomi. Tahun 2025 harus jadi tahun kebangkitan kita. Gimana? Kalian setuju?